Saya sering dapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3, dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti, insya Allah. Wajar beliau memiliki posisi elektoral yang seperti itu. Kalau kita lihat Ganjar Pranowo, partai penguasa yang di-endorse bolak-balik oleh kekuasaan, lalu kemudian mendapatkan banyak privilege, itu suatu hal yang wajar. Tapi Anies, kita lihat bagaimana sejauh ini yang melakukan proses sebagai simbol perubahan, sebagai simbol harapan rakyat, itu suatu hal yang luar biasa. Dan survei adalah suatu hal yang dinamik, yang kemudian memiliki sekian variabel yang sangat cepat bergerak. Mereka yang memilih responden, mereka yang memilih timing, tapi bagi kami melihat bahwa survei yang terpenting itu pada tanggal 14 Februari 2024. Oke. Itulah survei yang terpenting. Yang lain-lain itu suara rakyat langsung gitu ya? Iya. Itu sensus sebetulnya. Oke. Cuman kalau dalam politik namanya pemilihan umum. Oke. Karena semua orang dimintai pendapatnya. Nah, itulah yang paling penting. Menuju ke sana ada dinamika, ada masalah. Kalau kita berkaca kepada 2 Pilpres sebelumnya, itu Pak Prabowo tidak pernah melebihi 20% elektabilitasnya ketika bahkan sebulan 2 bulan sebelum pemilu Pilpres pun masih seperti itu ya. Tapi begitu dia berkontestasi, berlaga, di sana ada emosi, di sana ada faktor yang saling mempengaruhi, dia langsung melompat sampai 45%. Nah, dinamika inilah yang kemudian masih berkembang terus. Kami fokus. Ini adalah soal kepercayaan yang sudah diamanatkan. Saya diberikan kepercayaan dari Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat. Kepercayaan itu saya bawa dengan cara berjuang terus. Untuk apa? Menawarkan gagasan, menawarkan rekam jejak, menawarkan karya kepada publik, dan menyampaikan bahwa kami ini bawa misi loh, bukan cuma target untuk berada di pemerintahan, bawa misi loh, ini misinya ini. Itu yang kemudian kami rasakan. Nah, elektabilitas ini tentu kalau kita melihat juga secara proporsi ya kan, kalau ini kan tantangannya memang Jawa ya, jadi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, itu yang kemudian menjadi tantangan Anies. Kalau kita lihat di luar 3 Jawa itu, Anies sudah rata-rata mendominasi ya kan. Ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan. Nah, memang Jawa kita melihat sebagai sebuah bentuk approaching yang benar-benar harus presisi. Maka kemudian Mas Anies waktu Ramadan kemarin melakukan tarekot gitu ya, lebih banyak bersilaturahmi secara silent gitu, mendatangi banyak-banyak tokoh. Karena apa? Kita juga hidup dalam proses intervensi dan intimidasi yang luar biasa. Karena koalisi yang terbangun hari ini ternyata memberikan dampak secara politik dan juga dampak secara sosial. Ini yang kita coba kami potret. Jadi ada 3 pusaran politik yang hari ini berkembang, baik itu dari sisi koalisi perubahan yang digawangi oleh PKS, kemudian digawangi oleh Demokrat dan Nasdem. Ternyata setelah kami potret memberikan peningkatan elektabilitas kepada partainya. Kenapa? Mereka lebih dahulu. Nah, sementara yang lain kayak misalnya PKB dan Gerindra yang belum menyatakan secara tegas siapa yang akan menjadi calon presidennya, ternyata tidak memberikan dampak elektoral yang signifikan. Tidak ada satupun survei yang pernah memenangkan kita. Nggak ada. Tidak ada. Bahkan litbang sebuah koran sangat terkenal itu menempatkan kita jauh sekali di bawah. Kalahnya berlebihan. Sampai di ujung pun kita masih kalah. Jadi saya sering bilang, ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya gitu.
Survei Anies selalu rendah, Yusuf kalah tapi menang. Dikutip dari suarasulsel.id, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala JK tetap optimis Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Optimisme itu tetap ada meski survei Anies Baswedan masih lebih rendah dibanding dua nama lainnya yang digadang-gadang maju di pemilu 2024. Tidak rendah sekali dan itu ada pengaruhnya survei. Tapi dari 1.200 orang yang disurvei dari jumlah pemilih 250 juta nanti, itu tidak menggambarkan pilihan itu, kata JK kepada wartawan usai menjadi keynote speech di acara seminar anak muda untuk politik di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Memang ada caranya, tapi itu tidak terlalu tepat, sambungnya. Mantan Ketua Umum Golkar itu kemudian mencontohkan kemenangan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Dulu di DKI juga begitu, Anies nomor 3 kan, tapi buktinya dia terpilih, tegas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI tersebut. Padahal, lanjut JK, pemilih di DKI saat itu sekitar 7 juta dengan yang disurvei 1.200 orang. Anies lalu berada di urutan ketiga. Apalagi 1.200 orang yang disurvei dengan pemilih suara sekitar 205 juta orang. Jadi itu tidak terlalu tepat, ujarnya lagi. Tersisa 197 hari pemilu 2024 atau tepat 14 Februari 2024 mendatang. Lembaga-lembaga survei terus melakukan survei. Survei tersebut kemudian dirilis kepada masyarakat. Dari sejumlah lembaga survei, posisi Anies Baswedan memang selalu berada di urutan ketiga. Sedangkan posisi 1 dan 2 selalu bergantian antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala JK tetap optimis Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi pemilihan Presiden 2024 mendatang. Optimisme itu tetap ada meski survei Anies Baswedan masih lebih rendah dibanding dua nama lainnya yang digadang-gadang maju di pemilu 2024. Tidak rendah sekali dan itu ada pengaruhnya survei. Tapi dari 1.200 orang yang disurvei dari jumlah pemilih 250 juta nanti, itu tidak menggambarkan pilihan itu, kata JK kepada wartawan usai menjadi keynote speech di acara seminar anak muda untuk politik di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Memang ada caranya, tapi itu tidak terlalu tepat, sambungnya. Mantan Ketua Umum Golkar itu kemudian mencontohkan kemenangan Anies Baswedan di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Dulu di DKI juga begitu, Anies nomor 3 kan, tapi buktinya dia terpilih, tegas Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia DMI tersebut.